حي على Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Ikhwatul iman rahimakumullah. Materi yang disampaikan dengan judul saya kutip dari sebuah hadis, nikmatani magbunun fihima. Nikmatani, dua kenikmatan, magbunun ditipu, fihima pada kedua itu. Lengkapnya hadisnya An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat banyak manusia tertipu padanya, sehat dan senang. Itulah dua kenikmatan yang seringkali manusia tertipu. Malah di sini kalau kita perhatikan menggunakan lafadznya maf'ul, ditipu oleh dua perkara itu. Saya mengambil alur dari tafsir Ibnu Katsir ini. Banyak kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukurkan. Dalam Quran surat Fatir ayat awal, ya, kalau tidak salah ayat 3, ya, ada pertanyaan dalam ayat itu. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Apakah ada yang memberi rizki kepada kamu, Khalik, selain Allah? Tidak ada kecuali Allah. Fa'anna tufakun, kemana kamu dipalingkan? Ya, seringkali berpaling kepada yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada ungkapan dari Ibnu Abbas, summa latus aluna yauma idin anin naim. Kemudian kamu pada hari kiamat, hari itu akan ditanya dari hal kenikmatan. Jadi oleh Allah diberitahukan sekarang supaya manusia tahu dan berhati-hati. Pada satu ketika Umar bin Khattab di masjid berbaring kekoleran karena mengalami lapar. Tidak lama kemudian masuk Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, sedang apa Anda di sini? Tidak ada yang mendorong aku kecuali lapar. Kata Abu Bakar, iya sama aku juga. Goler dua nana. Itu dua tokoh sahabat, dua mertua Rasul
ngagoler di masjid ngalaman lapar. Tidak lama kemudian Rasulullah masuk. Rasul bertanya, sedang apa kalian ini? Berat untuk menjawab. Kata Abu Bakar, Anda saja yang jawab. Cek Umar ahdi dinyawe, era ada ditanya ku Rasul, ditanya ku minantu di itu. Aku nama nu era teh minantu. Tapi di situ kan lebih tertanam dalam diri Umar dan bin Khattab, beliau Rasul. Bukan masalah minantuna. Akhirnya keduanya memaksakan diri menjawab, tidak ada yang mendorong kami di sini ilal ju' kecuali lapar. Oleh Rasul bukan diberi makanan, cek Rasul sarua cenah kaula oge goler we. Jadi Rasul dengan dua sahabat minantu jeung mitoha ngagoler mengalami lapar. Satu tuh. Tapi di sisi lain Rasul mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku ini. Bisa ku bapa ka hartos henteu. Mengalami lapar, tapi Rasul menyatakan sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Baik teu ka harti mah. Jadi kurun yang baik, masa yang baik, zaman yang baik tidak diukur dengan banyaknya makanan. Seringkali banyak makanan malah kehilangan barokah. Kekayaan di Indonesia begitu banyak tapi kehilangan barokah, akhirnya malah jadi masalah besar. Saling curiga satu sama lain, riweuh we jadina teh. Ya. Riweuh. Tapi maaf ya. Kita tidak boleh suudon kepada pemimpin, enggak boleh. Teu meunang suudon ka pamimpin. Ngan husnudon hese gitu unggul. Ini. Jadi yang dimaksud kurun yang baik itu apa? Di bulan Ramadan malah sengaja lapar. Tapi di situ justru kebaikan muncul. Jadi bukan masalah banyak dan sedikitnya, tetapi masa yang baik, zaman yang baik adalah ketika pengisi zaman itu merasa aman, itu merasa tentram. Nah, itu ya. Kemudian Rasul mengajak untuk bertamu ke seorang sahabat kaum Ansor. Sahabat itu merasa gembira kedatangan Rasul dan dua tokoh sahabat lagi. Menyediakan kurma yang bagus, menyembelih kambing. Ya. Sedang nikmatnya makan, Rasul mengingatkan. Dari lapar kemudian makan dengan lahap, kadang lupa siapa yang memberi itu. Rasul membacakan ayat ini. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Mengingatkan bahwa itu kenikmatan dari Allah. Pelajaran berharganya, inilah kurun yang baik. Ketika terjadi rasa persaudaraan yang hakiki, silaturahmi yang benar, maka rezeki di situ. Nganjang ngobrol, meunang geuning. Nah, rezeki oleh Allah disiapkan. Kalau itu ada pepatah dari orang tua saya dulu, punya sahabat jangan kurang dari 360 orang. Tapi kalau musuh satu orang saja berat. Boga sobat 360 dan teu kudu nyangu atuh, nganjang we gitu. Ngopi di dinya ke nganjang kanu kadua, nganjang kanu katilu, ke nganjang kanu kahiji teh sataun sakali. Pajarkeun teh ka mana wae cenah. Ngan lamun pikiran sarua kitu kabeh moal aya nu nyanguna. Nah ini ya.
ketika kenikmatan itu terwadahi dengan benar. Saya sampaikan juga ini, saya dapat nasihat. Seringkali kita bacakan ayat Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah. Pertanyaannya, siap wadahnya tidak? Jika ditambah, siap wadahnya tidak? Jika tidak siap wadahnya, nanti berceceran. Summa latus alunna yaumaidin aninaim. Banyak sekarang nikmat dari Allah malah berceceran, berubah dari nikmat menjadi laknat. Ini ya, itu kita ingatkan kembali. Kata Ibnu Abbas, an-naim, kenikmatan di sana satu sihatul abdan, sehat badan. Tahun-tahun panon sehat, pohok we berewe nyeri panon samigu meniriwuh. Baru sadar pentingnya sehat, nikmatnya sehat itu. Ketika sakit baru sadar bahwa pentingnya sehat. Nah, disinilah mengingatkan kepada kita sihatul abdan, kembali kepada dasar tadi, apakah jasad kita sehat ini ada barokahnya tidak? Ini ya, ada barokahnya tidak? Apa barokah itu? Naon Bu barokah teh? Oh gitu we lah ini tatanya. Iya. Barokah itu subutul khairil ilahi bisyai. Tetapnya kebaikan ilahi bisyai dalam sesuatu. Apa jasad kita ini ada barokahnya tidak? Dari gerak tangan ini ada barokah, dari melihat, dari mendengar, dari melangkah. Inilah. Karena Allah ciptakan jasad seperti ini untuk menghasilkan kebaikan, untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan keburukan. Dalilnya banyak, satu sajalah. Dalam Quran surat An-Nahl itu, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah begitu. Badan sehat. Kadang-kadang kita lupa, apakah badan sehat hari ini ada barokahnya tidak? Begitu. Tertipu. Sehat, waktu berjalan tapi tidak ada barokah. Saya sering menyampaikan contoh Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, gerak dari jasad ini buruk, pikirannya buruk, niatnya buruk juga, merampas, berzina, membunuh. Tapi setelah masuk Islam, tidak diganti kepalanya, tidak diganti tangannya, tidak diganti jasadnya, tetapi yang diubah sikap dari gerak badan ini. Sekarang melahirkan kebaikan. Kalau dulu gerak jasad ini dalam laknat Allah, sekarang gerak jasad ini dalam barokah Allah. Begitu. Karena itu, sebaik apapun menurut manusia, jika tidak salat, maka jasad itu tidak berbarokah. Jika tidak salat, dengan alasan, dengan ungkapan baik segala macam maju, jika tidak salat, bohong itu. Jasad ini kehilangan barokah. Dalam salat kita gerakan tangan untuk takbir, raful yadain,
Badan ini kita gunakan untuk ruku, untuk sujud dan seterusnya. Nah itu sehat badan di situ. Digunakan untuk salat. Nah, kemudian ketika sakit ini adalah sunatullah. Resiko hidup gering teh gitu. Upami alim gering maut geraso. Nah, gitu kan resiko hidup. Eta barek leutik rek gampang rek berat itu resiko hidup sakit itu. Ketika kita salat wajib dilaksanakan sambil berdiri. Ketika sakit tetap saja tidak kehilangan barokahnya salat sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, salat sambil berbaring dengan isyarat. Jadi inilah pemanfaatan jasad itu. Sehat dan sakit tetap melahirkan kebaikan. Sungguh rugi ketika sehat tidak melahirkan kebaikan. Banyak yang bisa kita lakukan dengan badan sehat ini. Wal asma, pendengaran. Nikmat yang besar. Lalu bagaimana cara memanfaatkan agar pendengaran ini berbarokah? Sekarang kan banyak sekali ya yang kita dengar. Malah tidak sedikit yang kita dengar itu seperti benar. Syibhul haq sekarang ini. Jadi kebatilan dibungkus dengan al-haq sekarang muncul. Banyak yang kita dengar, yang ngomongnya bukan orang bodoh, orang pinter lagi. Iya. Bagaimana kita menggunakan pendengaran itu? Lihat di Quran surat Az-Zumar ayat 18 ya. Kalau kita baca dari ayat 17, waladina jtanabut taguta ayak buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabashshir ibadi. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya. Apa tagut itu? Dari kata togo, melewati batas asalnya tagut itu. Sesat. Kemudian muncul ungkapan tagut, ada kalanya tasawurnya lain lagi. Setiap perkara yang diibadahi selain Allah itu tagut namanya. Setiap perkara yang ditaati dalam urusan yang bertentangan dengan ketetapan Allah itu tagut namanya, gitu. Ya. Gembirakanlah hamba-hambaku ya alladzina yastami'una, orang-orang yang mendengarkan, memperhatikan yang didengar. Al-qaula ucapan, fayat tabi'una ahsanah, lalu mengikuti yang terbaiknya, yang baiknya. Jadi kan yang kita dengar itu macam-macam. Tidak semua yang kita dengar harus kita ikuti. Malah ini catatan juga untuk kita, tidak setiap yang kita dengar harus kita omongkan. Itu kudu. Tidak setiap yang kita lihat harus kita omongkan. Contohnya we di rumah we latong wara jauh. Kalau bapak pulang dari kantor atau dari pekerjaan, di jalan ningali aya nu katabrak, beulah sirahna teh, otakna keluar, getih kemana-mana. Pulang ke rumah, tule makan dengan istriku, bapak diobrolkeun nu bieu. Dia mah di jalan aya jelema katabrak, beulah sirahna, otakna keluar getihna, mereka itu ka dieu. Kan istri bapak teh masuk karena
otak istri bapak ngahuleng ngabayangkeun mending ngabiri gidig atuh jadi teu ngeunah dahar. Ya. Jadi bapak teh geus ngaganggu kenikmatan dahar pamajikan. Nah, salah ngomong. Jadi tidak setiap yang terlihat kudu diomongkeun atuh Pak. Ulah ngahajakeun keun antep pamajikan cenah begang da ulah kitu. Ini ya. Nah, sekarang kan banyak orang yang ngomong apa saja yang didengar diomongkannya kusut jadinya. Komo di pamimpin atuh kan mestinya dipilih dulu ya mana yang layak jadi pegangan, mana yang layak diomongkan, mana yang layak diamalkan. Yastami'unal qaula, dengar dengan perhatian lalu proses di sini. Makanya diungkapkan dalam Quran surat Al-Isra, pendengaran, penglihatan, hati, kadenge katingali diproses di sini. Lalu bagaimana sikap kita gitu? Ya. Ulah sakabeh nu kadenge diomongkeun jadi weriweuh. Nah, maaf sedikit aja ya, kalau di madrasah itu belajar otak itu begitu hebat dari Allah ya. Kalau tidak salah juga tarigu dicayat pan otaknya. Tulis dina otak teh ada apa semacam biji lah yang menjadi pusat. Tapi di dia hebatna 10-20 tahun yang lalu masih ada di otak Bapak Ibu. Memori hebat begitu ya dari Allah. Bareta wae keur budak ieu aya kene dina otak Bapak Ibu. Nah itu. Kabogoh wae masih kene aya di dieu bareto. Pan bareto ibu kabogoh teh 4. Aya kene di dieu itu. Nepi ka mun ngaliwat ka tempat eta teh kana hati teh beda. Ini penasaran we gitu. Nya teu ngaliwat teh padahal 40 tahun ke belakang gitu. Penasaran ari pek teh aya keur sasapu mun nyeblak hate. Bage penasaran disampeurkeun ari ditanya teh ngalik nini. Heupoho pan geus 40 tahun. Anu kabayangkeun keur ngora keneh wae. Kabayangkeunna teh geulis we sidik geus nini. Saya ketemu teman saya waktu di sekolah itu. Lalu tanya kepada saya, "Ini Pak Jainandang?" "Iya." "Saya ininya disebutkan namana ngahulang we." "Oh, nini jo lain." Karena yang ada di otak saya dulu lagi sekolah itu. Lalu dia bilang, "Wah, dedinya aki-aki." Nah itu ya hebatnya itu. Diproses dulu. Gitu. Kadang-kadang kita lupa membuat kesimpulan. Contoh saja, jangan setiap yang didengar oleh Bapak lalu diikuti. Kalau saya menyebut kata sarapan, di Bapak muncul pekerjaan apa? Muncul saya teh sarapan, yang muncul apa? Ya, makanannya. Ya, jual kahati aku dahar dasar tukang dahar. Siang, pagi, atau malam. Nah, di sini hebatnya itu buatan Allah. Muncul, ya gitu Pak. Oh ini mah pagaweanana dahar. Sarapan mah dahareun. Kalau kata sarapan pagi gitu kan. Lalu ada yang ngomong, aduh eta mah kamari peuting jam sarapan meningeuna. Iya tidak? Ada yang salah tidak? Apa yang salah? Ya gitu Pak. Ulah jol nya ke heula. Kajeun pamimpin ngomongna ke heula. Dari ka mana wae mah tuh lah ampun nih. Nah. Kalau ada yang ngomong kemarin saya sarapan. Terbayang di Bapak waktu makanan kan? Teh manis segelas, roti bakar sepotong. Enak. Iya tidak? Nah gitu rek nurutan silakan karena iya. Henteu wae teu naon teu maksudna. Ini tasdik namanya, Pak. Kalau ada yang ngomong kemarin saya sarapan teh manis segelas, besi beton 2 kereut.
Ngeunah teh iya tidak? Tong jol nurutan atau huntu beak. Nah ini jadi tidak setiap yang didengar mesti jadi pegangan, mesti jadi aman. Nanti dulu urusan akidah satu tuh Pak. Malah sekarang pemimpin kita mengucapkan selamat kepada aliran keagamaan nu teu puguh. Biasanya teu puguh tuh Pak deui mah. Ini ya kesatuan ketuhanan yang kuasa panual agama gitu tuh. Kesatuan nirwana surga pan sakabeh agama oge kaituna teh ka surga. Kesatuan kedamaian susah gitu Pak. Anu kitu agama gitu. Dengan rekayasa omongan bisa saja Bapak Ibu menerima iya gitu kan. Tanpa Ibu memproses membanding. Nah karena itulah Fayat tabiuna ahsana, ikuti yang terbaiknya, dan yang terbaik adalah ucapan firman Allah. Nah gitu saja. Jadi fayat tabiuna ahsana itu adalah ikuti firman Allah. Pasti benar, pasti paling baik. Dan setiap omongan orang yang dianggap baik, maka tolok ukurnya firman Allah. Karena tidak ada Pak omongan yang terbaik kecuali dari Allah. Tidak ada yang paling jujur kecuali kalam Allah. Kenapa? Allah kan tidak berkepentingan. Sejujur-jujurnya manusia seringkali ada kepentingan di belakangnya. Muncul bapak TK ibu, aduh mamah meni geulis, jujur henteu. Iya, ibu teh meni jol atoh we. Tuluy ka kamar ngeunteung. Tuh nyapa manehna we teu percayaeun. Ari geus lila teh cik mah panggieunkeun cikopi. Nah, ari tadi nyebutkeun mamah geulis teh jujur henteu. Nah, itu meni jol atoh. Ini ya. Karena ada kepentingan kalau manusia. Saya mengatakan kepada anak saya yang budak bager mendititah tarahese gitu, nah darek nitah itu kan. Karena saya ada kepentingan. Itulah manusia itu. Nah, karena itu tidak ada yang paling benar, paling jujur omongan kecuali Allah, karena Allah tidak berkepentingan. Buat apa sih bohong? Yang gitu. Jadi orang bohong itu menunjukkan ada kepentingan gitu. Lamun aya nu ngomong mending ngabarohong wae nya nu di luhur teh heuh bapa ngabutuh gitu ya tuh. Kalau tidak ada pangabutuh mah moal. Ya. Jadi gunakan sehat mendengar itu untuk mendengarkan yang terbaik, dan tidak ada yang terbaik kecuali kalam Allah. Dengan demikian baru pendengaran ini berbarokah ketika mendengarkan firman Allah. Ngadengekeun Quran. Nah, hiji deui payekeun da diajar mikir saeutik Bapak. Ari urang ngadenge teh ukuranana ngeunah atawa bener. Cek. Da ngadenge nu bener mah teu ngeunah. Ya. Ngadenge nu bener jeung ngadenge lagu Ucing Garong. Ngeunah mana? Maka geus nini aduh ampun. Nah itu. Jadi ini sudah diarahkan kita itu Pak. Lain ngeunah tapi benar. Paham Pak? Ketika kita sholat berjamaah imam baca Quran, bisa saja suaranya kurang ngeunaheun, tapi benar. Makanya wajib istimal. Karena yang dibacanya Quran pasti benar. Idza quri'al Quran fastami'u. Nah, karena itu ada ungkapan ta'allamu husnal istima'. Belajarlah baik mendengarkan, memperhatikan. Karena seringkali pendengaran kita gunakan mendengar yang sesuai dengan keinginan.
nu teu sesuai mah diabaikan. Sedangkan yang sesuai dengan keinginan seringkali omongan-omongan yang bermuatan kemaksiatan. Ya, lahwal hadis. Payat tabiuna ahsana, setelah mendengar lalu diproses, lalu ada tasdik namanya, oh ini yang benar, itu yang diikuti. Ya. Kalau sudah diproses, oh ini yang benar, baru muncul pernyataan sami'na wa ata'na. Tapi kesananya gufronaka rabbana wa ilaikal masir, sebab walaupun dengan niat baik, cara yang baik, namanya manusia tidak lepas kekurangan. Ya, itu diarahkan. Nikmat sehat. Sehat badan, sehat penglihatan, sehat pendengaran dan seterusnya. Tetapi ketika mengalami sakit, nilainya tetap seperti ketika sehat. Sabda Rasulullah, orang yang sabar nilainya sama dengan mukim. Salat duhur 2 rakaat ketika sabar qashar, itu nilainya sama dengan 4 rakaat ketika mukim. Makanya apabila sedang sabar lalu salatnya tam, lebih baik qashar. Satu, menerima sedekah dari Allah. Kedua, nilai sama dengan 4 rakaat ketika mukim. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Ketika seorang sakit atau safar, maka nilai dicatat oleh Allah seperti sehat, seperti mukim. Karena itu ketika sehat melaksanakan ibadah salat sambil berdiri, lalu sakit melakukan sambil duduk, nilainya sambil berdiri. Begitu. Salat wajib sambil berdiri, tetapi salat sunat boleh sambil duduk walaupun sehat. Ketika saya sholat sunat selalu berdiri, lalu sakit saya sholat sambil duduk, nilainya sama dengan berdiri. Ketika sedang sehat sering sholat sunat sambil duduk, malah jadi biasa sambil duduk, kesehat teh sholat sunat sambil duduk nilainya setengah dari berdiri. Jadi kalau sholat sunat sambil berdiri nilainya 10 pamannya. Ketika kita sholat sunat sambil duduk padahal sehat, sah tapi nilainya 5. Ketika saya sholat sunat biasa berdiri nilai 10, lalu saya sakit sambil duduk nilainya tetap 10. Sedang sehat sholat sunat sambil duduk nilainya 5, ketika sakit sambil duduk anger we 5. Kenapa? Karena biasanya gitu kartos cek Nabi gitu ya, bukan kata saya. Nah begitu ya, itu menggunakan sehat kita untuk melaksanakan tugas dari Allah. Ketika sakit nilai tetap diberikan oleh Allah itu. Makana muqiman sahihan. Kemudian juga saya kutip Al-Quran tadi, jika itu benar dari Allah, kalam Allah pasti benar kan, maka pernyataan yang benar adalah sami'na wa ata'na. Ini pernyataan diminta tanggung jawab kan, karena seringkali sami'na wa ata'na ungkapannya, pernyataannya, tetapi dalam kenyataan wa asoina, atiullaha wa atiu rasul, lalu diucapkan samina wa ata'na, tapi dalam kenyataannya atiullaha wa atiu Muhammad.
Gitu. Kartos baik itu ya. Kita pisahkan belajar nih Pak. Ada risalah kerasulan, ada jibiliyah kemanusiaan. Bentuk pakaian itu kemanusiaan. Memeh Muhammad oke Abu Jahal heula make baju gitu, makanya Abu Jahal lebih dulu. Abu Lahab lebih dulu. Jadi kade ulah boga pikiran make pakaian jika Rasul lain jika Abu Jahal itu sama kan? Ya. Ketika saya ditanya apakah benar pakaian seperti itu sunnah Rasul, saya jawab sunnah Abu Jahal. Itu ngambek nah pan heula Abu Jahal kan? Lebih duluan Abu Jahal hidup itu. Nah, bentuk pakaian itu kemanusiaan. Orang Arab mah gitu. Apa kerasulannya? Menutup aurat. Itu kerasulannya. Karena itu bentuk pakaian silahkan, karena itu kemanusiaan. Tapi kerasulannya adalah menutup. Iya, gitu. Dan kemanusiaan ini ya dimengerti, mau ikut silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ini urusan kemanusiaan. Muhammad kalau tidur mendengkur. Nabi kalau tidur mendengkur. Mendengkur ini kerasulan atau kemuhammadan? Kemanusiaan kan? Sararia kudu kerek itu. Malah ada yang lucu nih, ada yang cerita. Ada orang yang tidurnya suka mendengkur. Dalam satu acara kan dengan yang lain tidur. Dia bilang sama temannya, maaf ya kalau Anda tidak bisa tidur karena saya suka mendengkur. Sokere, kata temannya enggak apa-apa. Ternyata yang tidak bisa tidur itu dia. Anu mau ngomong punten abdi mah sokere. Ternyata nu teu bisa sare teh eta. Kembali teh ka atos mah. Cek temanna teh wios cenah. Kenapa? Ternyata manehna mah leuwih tarik, Pak. Jadi itu bisa sare tadi minta dihampura. Ya. Kita lanjutkan lagi, Pak. Ya. Kemudian saya kutip hadis bacaan ketika ruku. Itu kan ada subhana rabbiyal azim. Ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli boleh, tapi itu bacanya sekali kan. Kalau subhana rabbiyal azim 3 kali, lebih juga boleh. Lebih juga dari 3 kali boleh saja. Sampai 5, 6, 10 subhana rabbiyal azim subhanallah boleh. Ibnu Umar mengatakan saya perkirakan Rasul ketika ruku tasbihnya sampai 10. Tapi bukan batasan 10. Lebih kurang terserah. Ya. Di sini ada bacaan lain. Ketika ruku Rasulullah membaca Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sya'alaka sam'i wa basori wa muhi wa idami. Ada juga wa azmi wa asabi. Nah ini bacaan ruku silahkan sekali saja bacanya. Pernah Bapak Ibu baca yang ini? Nya tulisan apa? Ya saya tahu kan Ibu belum hafal. Jeung kakaranya ho ayeuna di geuning aya. Iya. Boleh baca Allahumma laka rokatu, ya Allah yang maha agung, aku ruku kepadamu. Nah di sini makanya nggak bisa kembali atau asal sholat ini rukunya Allah ridho tidak. Nah gitu. Rasul ketika ruku itu lurus punggungnya, sakumaha lurusna, sak ayana awak we pada ari anu bongkok mah lurusna teh kitu atuh meneh. Semampunya. Telapak tangan kanan di lutut kanan, telapak tangan kiri di lutut kiri. Ininya tidak dirapatkan kalau ketika ruku. Jari tangannya enggak dirapatkan. Disimpan di lutut. Wapar roja asobi'ahu, dan Nabi tidak merapatkan jari tangan ini. Dibuka.
Tuh. Lalu Nabi baca ini, boleh juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma pilih, boleh baca subhana rabbiyal azim, iya, atau baca yang ini Allahumma laka roka'tu. Gak usah dengan terjemahnya, gak usah. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Ruku ini bukan sekedar ruku karena kesenangan, bukan ruku karena terpaksa duniawiah, tapi ruku ini dasarnya iman kepada Allah. Baru bernilai. Dan nu dongko teh seueur, pa nu manggut teh seueur, bernilai tidak gitu. Walaka aslamtu, dan kepadanya aku berserah diri. Berserah diri itu isinya 4. 1, istislam kepada Allah. Sudah tidak ada lagi alasan kecuali pasrah kepada Allah. Kalau pasrah kepada manusia kan rugi. Relatif, ini yang mutlak. Yang kedua inqiyad, caranya ikuti Nabi. Yang ketiga sulhun, beres. Kalau rukunya karena Allah, iman kepada Allah, pasrah kepada Allah, ikuti cara Rasul, beres ini gitu. Kalau beres selamat kesananya. Jadi 4 isinya itu. Khosyalah kasami husulah kepadamu pendengaranku. Nah ini Pak belajar pada ente bisa sekaligus. Husu pangdenge teh teu gampang teu. Kadang-kadang keur salat kadenge suara motor tarik ngomong nah hate teh ning ih tercuri perhatian deh. Meni sorana tarik teh boga pikiran teh keur salat teh. Keur salat kadenge ceurik budak ngomong nah teh dasar budak ogo tuh. Hari bapana ka mana cenah. Itu wajar tapi jangan diikuti terus. Kembali lagi. Nah gitu yang disebut husu teh. Jadi husu teh hese. Ya. Nya husu mah hese. Nah, itu kadang-kadang belajarlah, kembalilah. Ini yang saya dengarkan. Ini yang saya perhatikan. Suara motor kadenge, suara budak kadenge, suara nusayen kadenge, tapi ini yang saya perhatikan. Gitu. Berusahalah, Pak. Enggak bisa sekaligus, Pak. Malah nah teh sok ngilu ngomong teh. Suara imam teu geunaheun ngomong nah teh teu geunaheun cenah nya imam teh gitu nah teh teh. Isukna suara imam geunaheun ngomong anggar tak imam geunaheun cenah ieu. Ilah manusia. Wa basori, dan penglihatanku. Makanya arahkan ketika salat ini tempat sujud kita ke sana supaya tidak berpaling kiri kanan. Wa mukhi, dan sumsum, wa indomi tulang, wa asabi tulang belakang. Ketika salat semua ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan, juga anggota badan sehatnya ini kita gunakan agar berbarokah dan sholat miniatur dari barokahnya jasad kita ini. Ya itulah ya. Mudah-mudahan kita tidak tertipu. Kaitan dengan ini saya sampaikan juga panduan kemarin. Pertama, banyak yang meninggal karena Covid. Allah yang menentukanlah. Ya jangan jadi stres. Ibu-ibu munisiun we ku mau teribuh. Tapi ka poho dahar asa acan we. Udahlah kan kita berusaha sebaik mungkin, kita apik, tapi akhirnya kita serahkan kepada Allah. Kan sebelum ada Covid juga yang meninggal mengeureuh ya. 6.000 ya. Kita berusaha, akhirnya serahkan kepada Allah. Lalu saya dengan Dr. Son itu sudah langsung juga berikan panduan. Keluarga ada hak untuk usul. Tolong untuk diurus secara syar'i. Ya, yaitu dimandikan sebagaimana biasa. Dan keluarga juga berhak untuk mengambil, tetapi jika ada yang ngurus, seringkali sulit itu tidak diperkirakan tidak ada yang ngurus gitu. Kemarin itu
Nah usahakan, saya bilang tolonglah kalau dimandikan secara syar'i. Kemudian muncul fatwa kalau tidak bisa dimandikan ditayamuman. Gak ada dalil. Itu fatwa dari MUI. Tayamum itu pengganti dari wudu dan mandi. Wudu dan mandi menghilangkan hadas. Ari nu geus maot hadas. Ya, enggak. Nama diganti ku tayamum gitu. Enggak ada. Udahlah, kalau memang tidak bisa bungkus saja. Kalau memang harus dimasukkan ke dalam peti jenazah, tolong hadapkan ke kiblat. Tong cenah nangkarak. Bisa kan dipinggirkan, disanggigirkeun? Iya, karena Masjidil Haram kiblat umat Islam hidup dan mati. Karena itu walaupun dalam peti jenazah mau disalati, tolonglah supaya mayit menghadap ke kiblat. Lalu dikuburnya juga Anda usahakan menghadap ke kiblat. Ini ada kasus di saya, karena peti jenazahnya kecil, nangkarak gitu kan. Ketika menguburkan disanggigirkeun weh. Karena arahan dari Rasulullah, Masjidil Haram kiblatnya umat Islam hidup dan matinya. Nah gitu. Ya, ini sekedar panduan saja. Jadi saya belum menemukan dalil di tayamuman. Tayamum pengganti dari wudu dan mandi, menghilangkan hadas. Ada nu geus maot berhadas. Ya. Dah bukan di wuduan, di kumah dicuci anggota wudu. Nggak ada wudu kenu mayit, wajib wudu mah kenu hirup. Kartos. Nah gitulah. Cukup ya, sampai di sini saja. Mudah-mudahan saya takziah kepada yang meninggal akibat Covid ini, muslim tapi ya, muslim, semoga Allah mengampuni dan memberi rahmat, dan yang sakit semoga diberi kekuatan, ketabahan, dan menjadi kafaroh, penghapus dosa, dan bagi keluarga semoga diberi kesabaran, kekuatan, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.